Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah saudara, sahabat, subbreaker, subrek dimanapun semua berada, insyaallah kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saudara, dimana pada malam hari ini saya mengajak Mas Ilham menjumpai Mbah Sugi. Ya, sebagaimana sudah kita tahu cerita beliau ini dari kakeknya, cucunya Mbah Soleh, ya, atau bapaknya ayahanda beliau ini bernama Mbah Sugeng. Mbah Sugeng jadi termasuk tokoh agama yang luar biasa pada zaman itu. Ya, katakanlah korban lah, saya mengatakan di sini memang semua itu atas kehendak Allah, betul tidak? Nggak ada semua itu tanpa kehendak Allah terjadi. Jadi di sini saya cuma ingin bilang korban tidak, tapi bisa kita pahami saja ya, sehingga membuat Mas Ilham ini sedikit merasakan ketraumaan seperti itu. Jadi saudara, di sini insya Allah mudah-mudahan Mas Ilham siap ya, siap ya. Siap. Jadi tujuan kita hanya silaturahim. Insyaallah. Besarkan hati saudara, jangan besarkan pikiran. Ketika kita besarkan hati, maka insyaallah apapun yang terjadi itu akan kita terima dengan lapang dada. Ya udah, kita bersolawat terlebih dahulu. Di sini saya pengen dengar solawatnya Mas Ilham, ya. Jadi kita ingin membuat atau membangkitkan semangat aurah di suasana ini malam hari ini untuk kami. Membangkitkan semangat saya, membangkitkan semangat untuk Mas Ilham, membangkitkan semangat untuk Mas Edi, dan tentunya juga buat saudara yang terkhusus anak muda. Terus saya himbau, terus saya ingatkan untuk jauhi narkoba, miras, perjudian online, bahkan dari segala perbuatan maksiat, tentu juga perbuatan kemusyrikan ya. Jauhi, dekatkan diri semua kepada Allah untuk menghindari segala perbuatan yang mana membawa kita ke ladang-ladang setan yang menjerumuskan diri kita seperti itu. Yaudah, kita mendengarkan sholawat Mas Ilham. Mas Ilham, silakan sholawat Mas Ilham. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Masya Allah, lantunan yang merdu insya Allah dari seorang calon kiai ini, insya Allah mudah-mudahan membawa kita semakin tenang, mendapat rahmat juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan sholawat yang dilantunkan oleh Mas Ilham barusan saja. Yaudah, kita masuk saja saudara, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim. Semoga Mbah Sugi mengingat perkara yang pernah kita dengar langsung dari tangannya atau orang yang masih saat ini mengabdi kepada beliau itu, yang mana kita dengar semalam menceritakan luar biasa ya. Saya nggak mau mengungkit ya, jelas kita ingin silaturahim, tidak menanamkan dendam ya. Jangan lama-lama ya. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Matikan lampu, tapi buka dulu Mas Edi, hidupkan dulu, bukakan dulu ya, buka. Nanti kita baru di sini kan nggak boleh merekam ya, kita sudah tahu. Sering berarti lewat sini dulu? Sering Mas, tapi saya belum pernah masuk. Belum pernah masuk, belum siap atau bagaimana? Nggak berani? Bukan, ya takutnya nanti terjadi apa-apa saja Mas. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya matikan. Mas, nah beginilah. Coba Mas, menurut Mas Ilham, auranya gimana Mas? Setelah masuk ke dalam hawa-hawanya gimana? Menurut saya Mas,
hawanya agak sedikit berbeda. Beda sama di luar tadi ya. Karena seakan-akan di sini apa ya Mas ya? Nanti takut nganggu lah. Oh gitu, terbentur ya dengan aura kita. Ya wis lah. Nggak apa-apa. Itu Mas Hedi kayaknya ada. Udah ada. Bismillah. Yuk, Mas Ilham. Weleh, Mas, Yes. ora kapok wis linggo. Oh, jan kepiye ora kapok-kapok kita. Piye meneh, Mas? Piye meneh? Arep nantang meneh apa piye? Enggak lah, kan datang baik-baik. Katanya kalau datang baik-baik kan. Iya, tak tompo. Tadi masuk tujuan iki arep apa meneh? Kan tentu tetap silaturahim. Silaturahim. Mbah Joko. Ya wis tak tompo, piye. Kan niat kami di mana Mbah Joko sendiri bilang Ya. kalau sampean datang baik-baik, maka sampean akan diterima baik. Iya, tak tompo. Iya, makanya kita baik-baik di sini. Saya mau silaturahim. Monggo. Kebetulan kan. Sampean ki ora kapok-kapok memang. Ya wis. Piye. Kan semalam nggak kesini, mana tahu kan kangen sama kami. Mana tahu kan gitu. Waduh, kejadian itu kasihan. Itulah kamu, udah saya bilangin, terkapar juga ujung-ujungnya kan. Tuh, sudah lama, sudah. Gak usah terusin lagi, sampai kan masih muda-muda. Jangan ngurusin Mbak Suki, gak usah lah. Ya ngurusin yang lain aja lah. Mbak Suki gak usah diurusin. Sudah bisa ngurusin sendiri. Oh, tapi kan sebagaimana kan saya kan di sini nggak bukannya mau ngurusin, tapi kan saya apa salahnya saya kan meminta supaya apa yang saya inginkan kemarin itu dikabulkan sama Mbah Sugi. Gak bisa, Mas. Mas tuh kok ngeyel bener sih. Kan saya dari kemarin, dari dulu udah ngomong sama Masnya. Udah banyak yang kayak gitu tuh. Yang kayak Mas ini. Supaya Mbak Sugi nggak bisa menerima tamu lagi tuh. Udah bukan Mas aja, itu banyak. Nggak bisa, Mas. Ya. Bener aja saya tuh kan. Ini buktinya kemarin gimana kan. Marah Mbak Sugi. Mungkin karena Mbah Suginya marah karena kedatangan kami waktu itu kan dengan Ya, pura-pura. Mas caranya kayak gitu. Kami merasa tertipu, Mas. Makanya sudahlah, nggak usah ngurusin. Lah ini kok bawa temen ini siapa ini? Iya, teman saya. Sik. Kayaknya bukan orang Palembang ini, kayaknya orang sini. Siapa lah ya? Oh iya. Mirip kayaknya, mirip ini. Sama Mbak Sugeng. Iya kan? Anak Mbak Sugeng kan? Enggak, Mas. Waduh. Udah tahu saya tujuan. Jadi mau menyerang berdua, menyerang Mbak Sugi. Udah lama. Boten, Mas. Boten. Lah tujuannya di sini berdua-dua ini sekalian Ustadz kemarin aja dia menyerang. Boten. Sekarang mau duel, iya kan? Mau duet apa gimana? Nyerang Mbak Sugi. Iya Mas ya? Enggak, Mas. Kulo silaturahim mau. Maaf ya, saya potong. Ya. Ini maaf, bukan mengungkit, bukan apa ya ini ya. Iya. Ibunya kan udah nggak ada, ya kan? Bapak udah nggak ada, bener kan? Nggak ada. Nggak bisa saya ceritain lah, ntar dia sakit hati apa gimana, ntar dendam. Gini, Mbah Joko, sebelumnya saya tuh di sini pengen silaturahim. Nggak ada niat saya ngajak beliau untuk perang, tuh nggak ada sama sekali. Tetapi mana tahu kan, saya cuma pengen ngobrol langsung sama Mbah Sugi ini langsung. Mbah Suginya nggak ada, bener nggak ada orangnya. Loh, kok bisa nggak ada Mbah Sugi? Ya memang nggak ada, gimana? Ya kan mungkin kan kalau dibilang malam Jumat sama malam Selasa kan kami kan nggak datang di malam ini kan, di malam itu kan. Nah tapi kan ada selalu kalau selain dari Jumat sama Selasa itu. Memang iya, semenjak kejadian semalam waktu malamnya kemarin itu, dia pamitan mau nggak tahu kemana lah. Ya. Serius nggak? Nggak percaya boleh dilihat. Ya. Kalau nggak percaya, sudahlah pulang aja Mas, nggak ada bener orangnya. Kami di sini baik-baik loh ini. Ya.
Kami minta maaf kalau Nggak apa-apa, kejadian ya. kemarin-kemarin kan gitu. Ya, saya udah maafin. Memang nggak ada orangnya gimana. Saya kan gini Mbak Joko, mohon maaf sebelumnya. Iya, iya. Mbak Joko juga baik nerima kami, terima saya kasih. terima, ya. Tapi di sini bukan saya nanti Mas Joko berpikir saya ngajak beliau. Ya kan saya paham Mbak Sugi juga tahu mungkin tujuan kami datang sini karena seperti kemarin juga. Tapi di sini saya siap kok kalau di dalam kalau kami bohong, kami cuma pengen silaturahim. Ya udah, kalau nggak percaya kita lihat. Ayo, kalau masih nggak percaya kita lihat. Nggak apa-apa. Ya, kita Ayo. lihat. Memang nggak ada, nggak percaya mas. Saya bilang ada, kalau nggak ada nggak ada. Mbahku nggak mau bohong. Kalau nggak ada ya nggak ada. Kemana kok bisa nggak ada ya Mbak? Ya gitulah, semenjak kejadian waktu itu dia langsung nggak ada. Kita makanya khawatir, kasihan dengan mas-masnya. Nah lihat aja, nggak ada kan? Oke, nggak ada. Maaf mas, agak menurut nggak boleh masuk, sebabnya nggak boleh masuk. Oke Udah Mbak. pulang aja lah, udah nggak ada juga kok. Ya, Ya mana tahu kan Mbah Suginya pulang. enggak. Pokoknya kalau malam ini nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak tahu kapan pulangnya, saya nggak tahu. Maksudnya Mbah tadi bilang semenjak kejadian tuh Mbah nggak ada tuh. Maksudnya gimana itu Mbah? Gini, Mbah ini sebenarnya khawatir banget sama kamu. Dulu pernah kejadian, ada masalah besar kayak mas kemarin gini. Heeh. Begitu Mbah nggak, orang itu datang lagi, udah modar mas. Ya udah pulang aja mas. Daripada bahaya, aku kasihan aja sama mas. Sudah pulang, nggak usah diterusin lagi lah. Tapi nggak apa-apa. Ini kan beliau ini kan pengen tahu. Oh boleh, pengen tahu apa? Ada yang mau diomongkan gitu. Amit Mbah. Iya. Kalau mau tanya Mbah, gimana keluarga Nikulo nih bisa bermusuhan sama Mbah Sugi? Nggak usah dibahas lah kalau soal itu tuh ya, masa lalu lah. Ntar membuat Tole ini kok sakit hati. Kenapa Mbah? Nggak usah lah, sudah pulang aja lah. Tapi nggak apa-apa. Nggak tega aku nyeritainnya juga. Tapi nggak apa-apa kan. Mana tahu kan Mbah Joko juga kan pengen tahu beliau juga di sini nggak ada menimbul dendam. Kami nggak ada dendam. Beliau nggak menanamkan dendam. Bahkan kami datang sini baik kan, apa salahnya ngobrol gitu. Sembari Mbah Sugi nggak ada juga kan nggak apa-apa ngobrol di depan kita, masuk juga nggak kok Mbak. Ya udah kalau gitu. Sebenarnya satu gimana ya, Pak Sugi ada tamu datang ke sini pasti tahu. Ini nggak percaya, nah, merinding saya nah. Udah ngerti Mbak Sugi. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya Mbah Sugi tahu tuh gimana? Ini kan beliau nggak ada. Ya orang sakti mas. Oh maksudnya beliau tahu juga walaupun kita Iya datang. nggak tahu. Ayo duduk. Tapi nggak bisa lama-lama mas ceritanya mas. Apa yang mau ditanyakan? Coba ditanyakan lagi apa ya tadi. Ini Mbah, kula iki Bahasa Indonesia saya nggak paham soalnya bahasa Jawa. oh iya Mas. Ini Mbah, gimana bisa keluarga saya ini Mbah bermusuhan sama Mbah Sugi? Itu Mbah, gimana Mbah? Oh, gini ceritanya nih. Dulu kakek kamu itu Mbah Soleh, Kiai Soleh, itu dulu kayak emasnya ini. Itu kakek. Oh kakek Soleh kakeknya beliau. Kakeknya Berarti Soleh. Mbah Joko ini udah ada waktu sejak kakeknya. Belum ada. Oh belum. Bapak saya itu. Oke. Ya, maksudnya belum mengabdi di sini, saya itu masih zaman bapak saya. Oh berarti di Bapak sini. Pulo. Berarti Mas Iki turun menurun. Nah ini kan kalau zamannya ini kan mbahnya tuh Kiai Soleh, zamannya Iya. bapak siapa itu namanya bapaknya nih? Mbah Sugeng. Nah Mbah Sugeng, nah itu saya ada. Oh Mbah Sugengnya ada. Nah, ada. Itu disaksikan dengan kepala mata saya sendiri waktu perang tanding.
Nah maksud saya tuh nggak usah lah, gimana saya mau nyeritainnya tuh gimana ya, nggak enak lah. Ya nggak enak dengan masnya, takutnya ntar dendam kan. Enggak, Boleh. Mas saya dendam enggak. Mas Ilhamnya enggak dendam. Jadi mungkin membuat kita itu juga mengetahui bagaimana ceritanya. Ya, Enggak masalah. ceritanya mirip-mirip dengan mas ini, supaya Mbah Sugi ini jangan menerima tamu, apalagi seiman, sekepercayaannya bapaknya dia. Oh gitu. Berusaha menghentikan juga Berusaha dulu. menghentikannya, tapi kan nggak bisa. Enggak bisa. Mbah Sugi ini kan udah ada perjanjian dengan leluhurnya dia. Ya. Oh, berarti Mbak Sugi ini abdi-abdinya itu seperti sampai ini maaf ya. Iya. Mbah ya maaf ya Mbak Joko. Berarti seperti sampai ini Mbak Joko berarti Sampean ini kok kayak gimana mas, duduk nggak mau diem, nggak boleh mas, nggak boleh masuk mas. Iya bang, itu Jangan masuk ya, panas. bahaya ntar ya. Panas saja ini senderan. oh ini panas. Jadi nggak apa-apa. Beliau senderan ke Sini sana. aja mas, bukan maaf aja, bahaya mas kalau masuk mas, sini aja. Situ aja. Iya. Di atasnya itu kamu tuh Juan ya. Ya, Maaf gimana, Mas. gimana? Jadi gini Mbak Joko, kebetulan kan saya juga di sini menerima saya menerima dengan senang hati dengan sambutan Mas Joko. Iya. Tadi kan awal kita baru masuk tadi, Mbak Joko bilang Mbak Sugi nggak ada, itu jarang. Memang nggak ada ya. Iya jarang. Takutnya terjadi yang tidak diingin itu maksudnya apa Mas? Nah, itulah dulu waktu kejadian bapaknya ini. Dulu praktek kalah juga. Mm-mm. Setelah itu Mbah nggak ada, pergi. Berapa hari itu dia datang lagi. Setelah itu gimana ya? Gimana itu? Ya, maaf Leo, maaf. Ya bapaknya sampai mudar mas. Maaf ya, maaf. Modar itu Ya, meninggal mas. Setelah perang tanding dengan Mbah Sugi. Itulah, makanya satu udah kasihan dengan masnya, sudahlah pulang nggak usah diterusin lagi, cukup di sini. Mas kan agama mas mengajarkan kebaikan. Ya gimana ya, mas mbah gitu kan. Ya itu biarlah orang itu kan, mungkin di agamanya mas imannya kurang, maka datang ke sini apa gimana, keyakinannya mungkin kurang, makanya datang ke sini. Ya makanya ya bukan mbahnya tuh ngajak apa gimana, ayo ke sini, yang enggak, dia datang sendiri gitu loh mas. tapi di sini tadi saya pengen dengar ceritanya keluarga beliau ya. Ya keluarga beliau nyampe tersisa dia ini itu. Maksudnya ya, tersisa itu gimana? gini, semuanya itu kan ya, gimana ya, Nggak apa-apa Mbah, kita ngobrol kan dengan Mbah Sugi, jadi disisakan ini ya, mungkin mas paham lah gimana kan ya. maksudnya gimana nih? Ya Di ibunya udah nggak ada, ibunya nggak ada ya. saudaranya udah nggak ada. Ya, tinggal dia aja, itu pun karena kasihannya Bella ini kan masih kecil waktu itu kan. Oh, beliau masih kecil waktu itu. Ya jadi ya sudahlah gitu. Tapi yang saya pengen denger langsung sama Mbah Jokonya itu, kan Mbah Joko sudah ada di sini semenjak zaman bapak Ya beliau. ya sudah. Nah terus Mbah Sugi ini sejak zaman siapa sebetulnya? Kan dari kakek beliau ini kan Oh. Kiai Soleh. Dari Nah. zaman udah tua itu, Mbah Sugi itu nggak tua, nggak tahu lah. Itu udah tua pokoknya, dari zamannya mbahnya ini. Mbahnya ini Nggak tuh ada. maksudnya kakek. Iya, Oh, kakeknya dia. dari zaman kakek itu. Dulu mas, rambutnya panjang dia segini. Sekarang aja dipotong. Itu pun dulu dipotong nggak ada di dalam, yang lain itu nggak bisa motong. Ada khusus di dalam yang bisa memotong rambutnya Mbah Sugi itu mas. Gini rambutnya, Oh berarti sikat. maaf udah tua Mbah Sugi. Waduh, udah tua. Kelihatannya kayak umur 60-an, 70-an. Padahal itu udah tua mas. Ya. Ya sudahlah, nggak perlu dibahas soal itu. Berapa umurnya saya nggak tahu lah. Yang jelas udah tua gitu aja.
Oke. Iya. Jadi zamannya bapaknya Mbah Joko itu Mbah Sugi masih ada. Masih ada. Oh berarti Mbah Sugi ini Dari udah zaman Kiai Soleh itu udah ada. juga. Iya, itu udah lama itu. Iya. Berarti beliau dulu masih kecil banget ya. Iya masih ada. Ditinggali oleh Mbah Iya. Sugi. Bukan Mbah ini dari siapa bapak kamu tuh? Sugeng. Nah, Sugeng. Enggak, maksudnya ditinggalin Mbah Sugi sengaja. Oh Nggak- iya sengaja. nggak dihabisin Ya, gitu. kasihan lah namanya lah istilahnya kan. Oke. Ya dia juga manusia mas, bukannya istilahnya punya pikiran rasa kasihan, rasa apa tuh ada, ya kan. Oleh berhubung saking nekatnya bapak ini aja, ya kayak mas inilah berulang-ulang kali datang, makanya sudahlah mas, jangan terusin, sudah saya mohon lah nggak usah lah. Ya biarkanlah mas-masnya biarkanlah. Mungkin orang-orang mungkin kata di agama mas itu orang-orang nggak beriman apa gimana datang ke sini, itu pun dia memaksa-maksa, ya gimana lagi kan. Ya Mbak Sugi itu ya nggak sembarangan orang juga bisa terkabul semua sih enggak mas, iya kan. Itu tergantung orang-orangnya. Mungkin setelah kesini kadang-kadang sebelumnya sadar apa gimana nggak tahu. Ini sebenarnya menyesalkan juga kejadiannya Mas Edi ini, iya kan. Makanya aduh gimana. Aku takutnya masnya kena gitu, kena kayak kemarin-kemarin itu lah, kayak contohnya bapaknya dia. Ya. Jadi Mbah Sugi ini sudah lama lah ya Udah untuk lama, Mas. dari Udah keturunannya ya, Dari turun-turun turun menurun ya. Berarti Mbah Sugi ini kalau umurnya tuh kisaran berapa ya? Nah, nggak tahu mas, ya, nggak tahu saya kalau umurnya berapa. Yang jelas sudah tua lah, sudah lama. Itu wajahnya itu kelihatan muda, Gitu ya. kelihatan muda. Itu udah tua benar. Oke. Mungkin namanya maaf tuh orang sakti kan, mungkin ada gimana nggak tahu saya. Ya mungkin abdi dalam kan sebagai Mbah Joko kan menyampaikan itu Ya, kan walaupun ada tak batasan juga, mungkin kan. nggak bisa Saya paham itu. disampaikan Iya, juga. saya paham Iya kan. ke Mbah Joko. Dan kita langsung pribadinya Mbak Sugi kita jelaskan seluruhnya ke Mas tuh ya. Itu Bisa nggak itu. mungkin ya, ya saya paham itu. Tapi saya sang Kita ngomong kayak gini kan saya udah bilang Mbak Sugi tahu mas. Iya. oh kita di sini Mbah Sugi pasti Sudah paham. tahu, kedatangan kemarin aja sudah tahu, memang ditunggu kan. Kalau saya wajar nggak tahu, makanya saya nurut aja. Nggak tahunya Mbak Sugi udah tahu. Berarti memang di sini itu secara adabnya masih tetap ya. Maksudnya itu sopan, asal kita sopan Iya, nggak tetap usah diterima kita ya. Sopan, diterima mas, diterima. Ya Oke. nggak apa-apa nasihat mas diterima oleh Mbak Sugi. Tapi kalau untuk memaksakan kan mas kemarin seperti memaksakan kan itu Iya, iya. membuat dia marah tuh itu ya kejadian bapaknya ini juga memaksakan itu mas, memaksakan kehendaknya bapaknya ini supaya berhenti gitu kan. Ya jadinya gitu kejadiannya kan. Oke. Oh jadi Mbah Joko ini sejak zamannya bapaknya Mbah Sugeng, Iya. bapaknya Sugeng atau Mbah Sugeng ya, Kiai ya, Kiai Sugeng sama, Kiai Sugeng. berarti Kiai semua keturunan beliau ya. Memang dia keturunan kiai semua mas. Ya sebenarnya kami tuh nggak ada apa-apa lah, walaupun berbeda keyakinan tuh ya biasa aja, baik kami nih mas, baik nggak ada apa-apa. Ya. Cuma itulah tadi jangan memaksakan kehendak. Ya kalau nasihat sih diterima, iya, diterima. Itu kan hak pribadi masing-masing ya mas ya. Kalau menurut Mbah nih ya, ya itu kan terserah. Nah, yang saya pertanyakan yang paling penting di sini Mbah Joko, Iya. Gimana? saya cuma pengen tahu, katanya Mbah Joko atau Mbah Sugi ini pada saat hari-hari tertentu kan Senin sama Selasa sama Jumat itu nggak nerima tamu. Memang ya. Nah, tapi hari ini kan kami ada. Nah itulah maka saya khawatir mas. Nah, itu gimana maksudnya khawatir itu? Ya sudah saya jelaskan tadi, gara-gara mas kemarin adu tanding, nah mungkin dia nih ada firasat gimana, saya nggak kurang paham ya. Iya. Nah setelah itu dia pergi beberapa hari, terus kembali, terus datanglah bapaknya ini. Ya itu tadi yang saya ceritakan, ya maaf Le, ya gitu. Makanya saya tuh kalau bisa sih nggak usah diterusin lagi lah, mohon, kasihan lah. Ya itu kan juga nggak bisa menghendak apa
gimana ya, harus memaksa Mbak Sugi berhenti gimana. Kalau nasihat ya didengarkan oleh Mbak Sugi, didengarkan nasihat gitu, tapi ya jangan aja memaksa. Mas kan udah berapa kali datang ke sini kan, Nggih. nah, gitu terus itu kan memaksa namanya. Nggih, Kan? Makanya saya khawatir benar, kalau bisa nggak usah lah Mas, nggak usah lah. Ya udah urus aja Mas masing-masing. Saya akui kan agama Mas kan bagus, ngajarin gini-gini. Ya, saya juga ya gitu. Tapi kan mungkin lain alurnya kan lain, apa gimana jalannya. Jadi boleh saya tanya ini terakhir, Mbak Joko, kan pada saat itu Mbak Joko ini kan menjadi orang saksi dengan mata kepala sendiri. Iya. Waktu tarung, ya katakanlah duet lah ya. Iya. Duet itu dalam bahasa kita Indonesia itu seperti perang atau laga atau apa namanya itu, adu tanding ya bahasanya ya. Itu ada penyampaian atau bagaimana? Misalkan kayak saya kemarin kan, saya tidak akan pernah berhenti nih. Ya dulu pernah, kalau nggak salah, seingat saya sebelum bapaknya dia meninggal, katanya ya namanya orang udah mau sekarat apa gimana, katanya suatu saat ntar kamu ada yang mengalahkan, ya gitu. Suatu saat kamu sadar apa yang kamu perbuat. Tapi setelah itu banyak juga katanya spiritual datang ke sini. Banyak juga. Tapi bukan dari keturunannya Mbak Soleh. Ya bukan. Ya, tapi nggak ada yang. Ya. Tapi ya itu tadi, pada nggak mampu Mas. Pada nggak Oke, mampu. oke. Ya. Kalau dibilang banyak sekali itu enggak ada. Ada ya. ya. Ada. Tapi kebanyakan orang memang dari masyarakat di bawah ini, orang sudah menganggap ini sebagai tradisi sudah ya Mas ya. Maksudnya bukan tradisi sih, kayak diem gitu ya, takut udah ya, udah. Gimana Mas, coba ceritakan. Ya enggak juga sih, bilang takut sih enggak, tapi ya mungkin gimana ya, mungkin udah tahu Mbak Sugi ya, gitu, kesaktian gitu ya. Ya kan? Tapi Mbak Sugi juga kalaupun ini baik ya baik juga Mas orangnya gitu kan. Ya mungkin orang tuh sedang banyak kejadian yang gitu-gitu kan. Jadi Mbak Sugi kalau nggak diusik ya enggak Mas. Tapi ya itu, maksudnya diusik suruh berhenti ya. Nah nggak mau Mbak Sugi tuh memaksakan diri suruh berhenti itu nggak boleh, dia nggak mau gitu kan. Kalau sekali aja berhenti Mas ya dia didengerin. Iya. Tapi kalau kayak Mas kemarin tuh ya kejadiannya sini. Ya, yang lain-lain ya gitu, setelah itu sekali kalah udah nggak pulang lagi, nggak kesini lagi. Saya kok Mas ini nekat bener ini, orang dari jauh-jauh nyebrang lautan, di mana Palembang itu? Iya, Palembang Sumatera. Kesini, jauh itu, kok nyampe ke sini? Ya karena di sisi lainnya itu saya masih berkomitmen Mas, bagaimanapun sampai kapanpun saya akan tetap datang ke sini untuk menyampaikan supaya Mbah Suginya menerima. Tidak menutup, saya tidak memaksa untuk ditutup, tidak. Tetapi saya cuma pengen aja. Mana tahu kan sudah banyak yang datang sini, tidak mungkin saya bisa mengingatkan, mungkin saya nggak mengatakan saya mungkin nggak jadi masalah, boleh aja. Tapi Mas ini gimana, kemarin kan udah 2 kali ke sini, gimana ini ke sini lagi ya, kasihan aku sebenarnya sama sampean itu, bercampur-campur rasanya itu gimana ya, ada kasihan, ada marah juga, dikarenakan Masnya membohongin itu tadi ya. Kasihannya ya kalau diterusin Mas, nyawa Mas sendiri ya, takutnya tuh ya gimana ya, ya kejadiannya kayak inilah. Ya udah, ada mau ditanyakan lagi? Udah, jadi agak sedih mendengar cerita. Ya maaf lo yo, bukannya Mbah niki selain ngungkit-ngungkit masa lalu itu kan panjalukmu dewe, tak cerita nih. Sebenarnya ya kalaupun diceritakan itu ya panjang, malam ini kayaknya nggak cukup lah sejarahnya itu kan. Terus saya juga nggak bisa bercerita tuh segamblang mungkin, nggak bisa ya kan. Ya sudah saya bilang tadi, Mbak Sugi tahu kalau kita cerita kayak gini kan tahu gitu kan. Makanya saya ya tahulah Mas sendirilah. Ya udah, kalau kata saya sudahlah, gak usah lah Masnya ya. Sudahlah, yang sudah. Terus Masnya juga jangan memaksakan diri, ya udah pulang. Aku
ada perasaan gimana nggak enak ya, kejadiannya kayak gini. Mbak Suki pergi, ntar Mas datang lagi, aduh Mas ampun saya nggak bisa kebayang. Oh alah lele, kan sampean tuh masih muda, sik nom-nom. Ya mbok cari yang positif apa gitu, jangan ngurusin kayak gini lah, iya kan, ngurusin keluarga gitu aja. Biarlah Mbak Suki jalannya sendiri, Mas jalannya sendiri gitu. Ya udah ya. Iya. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Mas Edi mau ditanyakan atau gimana? Enggak, ya wis. Mas Edi itu Mbah, maaf ngomong, sebenarnya yang sudah untung aja Masnya ini istilahnya kan. Waduh kalau nggak ada Masnya gimana ya, nggak bisa ceritain lah ya, ntar Mbak Suci malah kesalahan saya. Ya udah pulang aja Mas ya. Ya wis. Udah ya, Ya udah. maaf ya. Ya saya Bisa. terima kasih banyak Oh juga. iya sama-sama ya. Terima kasih. Amit yo yo, bukannya ngungkit-ngungkit masa lalu ya, sampean tinggal dhewe yo. Amit. Iya. Terima kasih Mbah Iyalah. atas sambutannya. Ya Mbah antar ning ngarep ya. Iya. Nggih. Monggo le. Ya. Gak usah ya, gak usah sini lagi ya, udah lah. Insyaallah Mbah. Mana tahu saya malam ini nanti mimpi kan. Iya. Mimpi mau pulang silaturahim. Jadi Mbah Joko di sini itu buat Mbah Joko dari keturunan ya, abdi-abdi dalam ya. Iya gitu. Semua ya dari Mbah yang tuh Ya, mandiin itu. terus gitu. Ya sebelum Mbak ada Mbak Suki kan ada keturunan Mbak Suki, ntar dari ini saya ikut, keturunan saya juga ikut. Ya terakhir saya. Oke.